Halo Sobat Properti, kali ini kita ketemu lagi di Bincang-Bincang di San Brahma ya. Dan hari ini saya kedatangan tamu teman saya sendiri yang akan menjelaskan ke teman-teman permasalahan BI checking. Karena BI checking ini merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para pembeli rumah ketika ingin mengajukan KPR. Kita kenalan dulu nih, Pak Bro Fijar ya. Iya, Fijar. Kita teman ya. Dari udah lama banget ya. Oke, kita akan membahas mengenai BI checking. Sebelum kita jauh cara menyelesaikan BI checking, mungkin bisa jelasin dulu BI checking itu apa sih sebenarnya dan penyebabnya apa? Iya. Apa namanya kalau secara pengertian kan BI checking itu catatan yang historis lah ya, ya kan SID kita. Betul. Sistem informasi debitur. Debitur ya kan, yang mana historis peminjaman kita tercatat tuh di situ. Di BI. Di BI. Terus cuman kan di 2018 Januari itu udah dipegang sama OJK, kan itu sistemnya juga sama Slick, jadi kita bisa berubah nama jadi Slick. Jadi kita bisa mencari informasi ya. Iya. Kita bisa online, kita bisa cek, cuman itu panjang banget bro. Kita harus ngambil antrian dulu, iya, susah banget. Gue pernah ngecek itu sebulan kan, iya udah penuh banget. Iya. Makanya harus sering buka di ojk.co.id ya, ntar ada di sini ya kan, kita bisa cek itu semua. Nah jadi yang kemarin kita bahas BI checking itu kan orang biasanya ngambil properti bro ya. Bener. Ya kan syaratnya adalah BI clear, Slicknya bagus ya kan. Ya memang itu. Karena kan kalau misalnya tidak bersih, kita nggak bisa ngambil properti. History jelek kita nggak bisa nih. Ya kan? Walaupun cuma 1.500.000 tetap saja. Jadi masalahnya bukan di jumlah hutang ya. Yes. Tapi ketidakdisiplinan dalam membayar utang. Betul. Penyebabnya apa sih, Bran? Apa tuh? Pasti kan konsumtif, pasti ya kan. Karena kan orang biasanya kan macet bisa 7 tahun, 8 tahun gitu kan. Orang kan beranggapan bahwa kita hutang 7 tahun bebas ya kan? Pemutihan. Kan itu mitos. Nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada, Ren. Itu mitos. Karena apa gini, yang namanya hutang ya tetap harus dibayarkan, Ren. Apapun alasannya ya kan. Ya, namanya hutang, kita udah pakai dana bank ya kan. Kita harus pakai. Jadi gini, aku vendor dari keluarga Tanpa Riba kan, ya kan. Keluarga Tanpa Riba. Bukan vendor lagi, founder. Founder dari keluarga Tanpa Riba sama Qatar Solution. Didaungi Qatar Solution Indonesia. Nah, aku memang kerjaku di pendampingan dan konsultan debt management. Jadi kita membantu pendampingan mediasi untuk permasalahan kartu kredit, KTA, pinjaman online dan pay letter. Yang menyebabkan BI checking tadi. Yes, orang rata-rata kan itu kan, ya kan biasanya kredit kah, tapi cuma leasing aku nggak bisa bantu tuh Ren. Oh kecuali leasing ya? Iya, kecuali leasing aku nggak bisa bantu. Setelah itu bisa? Iya. Gitu. Oke, nah berdasarkan pengalaman dirimu nih, penyebab BI checking itu biasanya ada apa aja sih? Iya, jadi biasanya nih kan aku udah 10 tahun nih bidang kayak gini kan, aku menganalisisnya ada 4. Ya, 4. Okay. Yang pertama itu konsumtif kan, ya kan. Orang biasanya anak muda nih kayaknya. Iya, anak muda lah. Kita dulu zaman jahiliyah ya kan. Karena lihat orang, wis, motornya Vespa nih ya kan. Wih, mobil nih ya kan. Ganti. Konsumtif nah biasanya karena ada diskon, cashback ya kan. Orang biasanya kayak gitu kan. Karena udah keenakan, lupa tuh. Gampang lantar. 5 tahun ke depan ada planning mau ngambil properti nggak bisa. Ya kan. Itu biasanya konsumtif Ren, Konsumtif ya kan. Kedua, jadi beli sesuatu untuk gaya hidup. Iya, itu Ren. Bukan untuk karena kebutuhan ya. Iya, karena kita nih sebagai biasanya kan anak-anak muda nih baru kantor ya kan. Dapat uang, wis enak nih ya kan. Kerjaan bagus, dapat tawaran kartu kredit. Wih, enak nih, tinggal gesek-gesek approve. Gesek-gesek lupa bayarnya, diemin aja. Kita kan pasti mau ada planning punya rumah nggak bisa. Iya. Oke. Itu yang pertama ya? Itu yang pertama. Yang kedua, itu biasanya untuk bayar utang, Ren. Ya kan? Kenapa sekarang orang banyak menggunakan kartu kredit lebih dari 2? Iya. Ya karena kan gampang. Kalau kita punya kartu kredit 1, pasti tuh. Yang keduanya pasti gampang ya? Gampang. Iya. Karena yang kedua biasanya Bapak udah punya kartu kredit. Iya, benar. Ya, gimana kalau lancar? Punya, biasanya lancar langsung. Lancar, dapat tuh. 1, 2, 3, 4. Iya. Ya kan? Tetapi masalahnya adalah mampu nggak bayar tuh. Karena orang Ren, kalau udah punya kartu kredit banyak, kita nggak bisa menakar
kemampuan kita, gesek, habis itu udah kolaps. Bener. Mampunya apa? Bayar minimum payment. Nah, kata orang bayar minimum payment itu aman, padahal enggak, Ren. Bayar minimum payment itu hanya bayar bunga dendanya aja. Bukan utangnya ya? Bukan. Harusnya pemakaian kartu kredit yang benar itu kita pakai hari ini, bulan ini 10 juta, bulan depan harusnya bayar 10 juta. Tapi kita bayarnya apa? Minimum payment. Ya. Kan itu kan tidak mengurangi hutang. Gitu loh. Itu masih ada utangnya, masih 10 Masih juta banyak. itu ya. Yes. Nah, orang biasa itu gali lubang tutup lubang tuh. Bayar kartu ini dari kartu ini, ya kan. Bingung nih kartu satunya, ya minjem lagi tuh gitu terus. Lama-lama ya udah. Sebulan 2 bulan oke. Bayar utang dengan utang. Dengan utang. Akhirnya makin numpuk bunga. Makin numpuk. Yes, betul banget, Ren. Jadi karena utang ketiga. Iya. Yang ketiga apa nih? Ketiga. Mau tahu banget kan nih? Yang ketiga itu biasanya buat usaha, Ren. Ya kan. Kadang orang punya kartu kredit, ya kan, punya KTA, ya kan, punya pinjaman online, dimudahkan semuanya. Iya. Mereka berpikir buat usaha. Buat usaha. Iya, padahal kan usaha kan nggak selalunya bagus. Banyak Nggak risiko. semuanya lancar, banyak risiko. Anda bisnismen kan? Yoi. Iya, kan pasti ada risikonya, pasti ada turunnya. Benar. Nah, orang itu beranggapan sih kayak gitu, Ren. Wah, saya mau minjem ke bank dengan jaminan rumah, sayang ada kartu kredit, biasa aja 50 juta. Bulan depannya nggak berjalan bisnisnya, bingung dia. Dia juga punya mental pengusaha kan? Iya, begitu, Ren. Nah, itu konsep pemikiran harus dibuang tuh. Kalau kartu kredit buat usaha, harusnya kan kartu kredit itu buat jaga-jaga. Kalau menurut gua nih, Ren, ya. Dana darurat. Dana darurat. Kalau kita lagi anak sakit, keluarga sakit, itu perlu deh. Tapi kalau untuk usaha jangan, gitu loh. Ya kan, itu akan menyebabkan jadi masalah. Nggak akan, bukan jalan keluar kalau menurut gua nih. Kartu kredit itu bukan untuk bisnis, jangan. Entahkah itu kamu ngambil 3 juta dari limit 50, jangan. Iya. Ujungnya pasti masalah. Nah, ini berdasarkan pengalaman lu juga ya? Banyak Pengalaman juga, karena kan banyak kan. Datang ke kantor. Kenapa bisa hutang sampai gini? Iya mas, buat usaha. Usaha apa? Ya banyak, ada laundry, ada apalah. Nggak jalan, buat gaji karyawan. Gitu. Banyak kendala-kendala itu. Salah, Ren. Jadi yang benar itu gimana ya, usaha kartu kredit jangan dicampur adukan gitu loh. Gitu, itu akan menyebabkan jadi masalah besar deh. Oke. Lanjut yang keempat itu bisa judi, Ren. Judi sama ya dibohongin lah sama orang. Ditipu orang kebanyakan nih sekarang ini, Ren. Semua online. Judi pun online. Kalau orang udah seneng judi pakai uang pribadi ada nih, yaudah deh pakai kartu kredit gesek. Iya. Judi belum tentu menang juga, udah pasti menang rugi juga. kan. Ada yang dipakai sama saudaranya gitu loh. Judi juga sama kan, ada yang tiap hari menang kan enggak. Menang masukin lagi kan biasanya. Masukin lagi betul. Rugi. Itu. Ya, jadi ada juga yang pakai buat judi ya. Judi, Ren. Jadi makanya berhati-hatilah apabila Anda mempunyai kartu kredit dan ada rencana mau ambil properti. Pasti kebaca ya. Pasti kebaca, Ren. Karena apa, Ren? Kalau orang ya kan jalan-jalan ke mall itu ada godaannya, Ren. Banyak banget cashback, gesek ini free apalah itu semuanya. Gitu loh. Kalau kita nggak kontrol habis gitu loh. Punya aplikasi ini dapat cashback ya kan, atau pay later segala macam, dapat poin. Nah, itu termasuk juga berarti ya pay later sama pinjaman online ya. Betul. Karena, Ren, gitu loh, orang kalau udah mempunyai semuanya kadang kita lupa menakar kemampuan kita. Karena udah happy, udah seneng, gampang lah, gampang ya. Itu yang menggampangkan menjadi masalah besar gitu loh. Makanya harus ada planning gitu. Bener gak nih gue make besoknya bisa bayar nggak? Gitu. Kalau di gue juga banyak tuh yang kendalanya checking karena itu tadi kalau sisi ya. Kemudian datanya dipinjam teman saudaranya. Sering juga ya? Sering juga. Bank itu nggak mau tahu. Iya, nah itu bank nggak mau tahu. Bank nggak mau tahu. Pak, saya punya kartu kredit, saya cuma make 2 juta, yang semuanya itu yang 10 juta itu dipakai sama saudara saya. Pak nggak mau tahu. Nama lu di situ kan? Nama lu. Iya, lu gitu harus tanggung jawab. Lu harus tanggung jawab. Iya. Gitu loh. Karena Bang nggak mau tahu, karena itu udah nama lu mau pakai sebagai terserah. Ya kan? Beda. Banyak orang yang, Pak, saya ditipu, Pak. Udah lapor polisi belum? Saya bilang. Kadang orang menunda-nunda, Ren. Itu makin numpuk masalah. Ya kata Bang, saya nggak percaya.
gitu loh. Harusnya kalau memang pernah ditipu, lapor ke polisi hari itu juga, bikin BAP, setelah itu datang ke pihak banknya, ceritain kronologisnya, ini baru. Ya ini udah macet 5 tahun, 3 tahun baru cerita. Gitu. Dan itu bisa mungkin dapat keringanan kali ya? Iya mungkin, ya kita nggak tahu juga ya. Kadang kan semua kan kembali ke bank gitu loh. Kalau misalnya benar adanya segitu kejahatan atau apa ya, gitu boleh lah mungkin dipertimbangkan dari lah. sisi lu sendiri sebagai konsultan yang mediasi atau pendampingan ke konsumen-konsumen yang terjerat BI checking ini seperti apa? Maksudnya prosedurnya kalau Jadi gini Ren, jadi kalau kita itu selalu bilang ya sama pihak debitur kita atau klien kita itu bilang semua itu harus ada rulesnya, ada step by stepnya secara legal nih Ren, ya kan? Kalau misalnya lewat kita, ibu gak usah khawatir, kita akan bantu pendampingan mediasi ke pihak banknya, gitu loh. Ntar kita minta keringanan, ini keringanan legal Ren, bukan nggak resmi nih, legal nih. Kita datang ke pihak banknya, kita minta keringanan, kita bikin pengajuan, mereka akan memberikan surat balasan, namanya legal letter. Legal letter ini fungsinya mereka pihak bank menyetujui apa yang kamu mau. Menyetujui pembayaran sekian rupiah ini misalnya. Contohnya nih utang 50 juta lunas di angka 25 juta misalnya. Nah, kita kalau udah dapat itu berhak harus membayar ke pihak banknya, ke nomor sisinya, ke nomor sisi ya. Kalau itu memang bukan ke yang lain ya? Bukan yang lain, bukan ke gue, bukan ke lu, bukan siapapun, harus ke sisinya. Yang tertera di surat itu? Yes, betul. Kalau KTA, nomor kontraknya, gitu loh. Nah setelah itu, 20 hari kita dapat namanya surat lunas. Secara otomatis clear dong nama kita di Slik kita atau di BCK kita, gitu loh Ren. Karena Ren, banyak banyak curhatan lah dari kita. Kita kan selalu membuka konsultasi gratis, ya kan. Di Instagram kita, di Facebook kita, ya kan, keluarga tanpa riba, Qatar Solution. Itu mereka tuh banyak merasa ditipu, Ren. Adalah kayak kita kan konsultan kayak gini banyak di Jakarta, Ren. Oh, ditipu sama konsultan? Konsultan. Itu ya konsultan atau lembaga lah. Ada di Surabaya, inisialnya L. Aku pernah berdebat sama si yang pemiliknya, ya kan, saya bilang, kata dia gini Ren, misalnya kita punya hutang nih di bank 50 juta, cukup bayar dia 20 juta lunas. Make sense ya? Ya enggak lah. Kok bayar ke dia gitu kan? Iya, ya kan logikanya kan, misalnya gue minjem duit ke lu nih, ya kan, gue minjem 50 juta Ren, dikasih dong sama Reno, tapi gue bayar ke Arif, marah nggak Ren? Iya, marah dong. Kan logikanya kan aneh, nih puter nih, makanya gue tantang, ayo, video call, ayo Zoom, saya bilang, kalau ngajarin ke orang yang bener dong, saya bilang, gitu. Anda lembaga katanya, aku bilang kayak gitu kan, masa kita punya hutang ke bank suruh bayar dia 20 juta lunas, bawa surat lunasnya dia lagi, harusnya kan bank yang mengeluarkan. Oh, lembaga itu ngeluarin surat lunas? Melembaga, kata dia, enggak ini surat kita kok sama OJK, kayak urusan OJK nggak ada urusan, saya bilang. OJK itu kan otoritas jasa keuangan, istilahnya itu wasit. Ini kan ada debitur, ada bank. Ini OJK di tengah-tengah nih, wasit dong. Jadi nggak perlu tuh OJK mengeluarkan yang surat lunas, yang mengeluarkan ya bank yang ngeluarin utang. Begitu Ren. Gitu Ren. Banyak yang nggak ngerti. 1 juta, 2,5 juta. Tapi orang nggak mau speak up. Males. Ya kalau 1,5 juta kalau dikali 30 orang itu 20 juta kan? 20 juta Ren. Gitu makanya nggak diurus ke bank ya. Iya, makanya berhati-hati ya kan. Rulesnya adalah kita mengajukan, ada kalau kita kan bermediasi, berkonsultasi atau pelunasan harus ada agreement. Agreement ini untuk apa sih? Kalau suatu saat nanti ada masalah kita ada suratnya nih, gitu loh. Gitu loh. Jadi jangan asal nih bayar. Karena gini Ren. Surat antara lu dengan misal debitur dan bank. Perjanjian. Ntar kalau misalnya kita sama debitur, calon debitur juga ada perjanjian. Gitu loh. Kalau kita suatu saat nanti ada masalah, lapor polisi aja kok. Kalau kita bener, nggak mungkin polisi kita ngapa-ngapain. Bener. Ya kan? Kalau misalnya ada yang, misalnya lembaga ini, saya bilang, Pak, lapor polisi aja. Kenapa nggak lapor polisi? Kok tuh yang nyelidikin semua polisi, bukan bapak. Biar polisi yang ngerjain, saya bilang. Ntar paling dipanggil sama polisinya, kamu kenapa kayak gini, saya bilang. Ini kita negara hukum, walaupun di sana ada lawyer, saya bilang. Walaupun di sana ada lawyer, kalau kita benar, kita lawan, saya bilang. Gitu loh, Ren. Jadi, maka saya bilang, semua tuh ada step-stepnya. Yang pertama, harus ada legal letter. Kalau udah legal letter keluar, kita bayar, BCK clear, udah. Jangan mau diputar-putar, sederhana banget.
Cuma kan masalahnya kan diterima nggak nih di ACC nggak nih diskonnya nih gitu. Karena ketika ngajuin lunas pasti ada pengajuan juga dari si debitur ya, maunya dia mampunya berapa. Apakah itu di ACC baru keluar tadi deklaratornya. Ya. Kalau misalnya nggak di ACC mungkin keluar juga tapi ada penambahan. Yes, betul banget. Karena gini loh Ren, semua itu konsultan kayak kita tuh banyak banget. Ya kan, banyak banget. Tergantung kita, apalagi kita di jasa nih Ren. Jujur itu atau omongan tuh harus pertama. Bener. Kalau saya sih bilang Ren, karena semua bank itu berbeda-beda keringanannya, ya kan. Kalau misalnya keringanan segini, ya udah segini, gitu. Aku nggak akan melebihi kok. Kalau misalnya, Mas kenapa di kantor sana lebih? Silakan. Saya bilang, silakan Bu. Saya bilang, Ibu kesana aja, jangan ke kita. Kalau kita prinsipnya gini Ren, yang penting makan enak, tidur nyenyak. Prinsipnya aku kayak gitu aja. Iya selesai. Walaupun kita, Bu segini, oh ya udah Mas. Semua tuh ada legal ada surat-surat penyuratnya lah, semua pasti itu yang pertama. Kalau nggak ada surat, misalnya ibu pelunasan ke bank, ya udah Bu transfer ke rekening saya tuh, ke rekening oknum banknya juga nggak boleh. Nggak boleh, karena banyak oknum Ren. Karena ada pengalaman kita, dia bilang ke saya, Mas sebenarnya udah lunas, kemana Bu? Ke banknya, kapan? Waktu itu Bu. Misalnya kita sebut aja ya namanya, misalnya namanya Frankie. Frankie. Dia sekolah itu Ren, rata-rata nama palsu. Kan nama asli mereka menyebut itu. Tapi sini buktinya. Tapi ada nggak Bu perjanjian bahwa itu ibu close card atau ibu pelunasan? Nggak ada Mas. Ya udah. Itu hanya bayar bunga dendanya aja. Makanya semua itu harus emang ada agreement. Nah biasanya Ren kalau legal letter itu biasanya ada yang bertanggung jawab. Manajernya kah, di situ ada nomor teleponnya. Kalau memang benar, kalau misalnya untuk cross check lagi, ya udah saya telepon dia, bener nggak saya dapat keringanan? Itu beneran. Gitu. Boleh telepon ke kontak personnya tertera. Oh iya benar. Dan itu harus segera dibayar ketika. Iya, ketika surat legal itu keluar, hari itu juga harus dibayar. Oh, harus gitu. Juga ya. Yes. Artinya mau nggak mau dia harus setuju kan, karena udah ngajuin permohonan kan, dan betul harus banget. udah siapin dana buat pelunasan. Betul banget, itu Ren. Dan setelah itu baru bank ke OJK minta dihapus. Setelah 20 hari tadi ya. Iya. Keluar surat lunas. Nah surat lunas ini bisa jadiin bekal buat ngajuin rumah. Rumah, betul. Okay. Makanya bagi teman-teman yang kira-kira sekarang punya kartu kredit dan ada rencana untuk mengambil properti, harus dijaga. Boleh berhutang, boleh nggak apa-apa. Cuman harus kapasitasnya harus mampu nggak ya? 5 tahun ke depan aku mau ngambil rumah nih, gitu. Jangan sampai disiplin bayarnya, jangan bisa tahunya ngutang doang kan? Jangan utang doang, gitu. Itu kan tadi Bang ya, kalau misalnya masalah kayak pay later atau pinjaman online bisa juga lu bantu? Bisa juga. Nah sekarang update-nya itu kalau dulu pinjol itu bisa diskon tuh 30%. Nah sekarang itu balik lagi ke pokok aja. Oh pokok aja ya. Tapi bayarnya kapan aja bisa nih. Karena pinjol itu kan bunganya gede banget. Karena kan per hari itu bisa dia 50 atau 70. Nah kan gitu. Itu tapi bisa dihapus kok, bisa ya. Bisa dihapus. Intinya bisa, yang penting ada niat dulu mau bayar kan? Iya, kita tuh harus ada niat dulu. Jadi gini loh Ren, kita sebagai konsultan harus kasih advice ya. Yang pertama nih, kalau misalnya orang punya hutang misalnya 50 juta pajak kartu kredit nih, penghasilan misalnya per bulan misalnya 7 juta. Ya kan, dengan limit 50 nggak mungkin dong dia penghasilannya 2 juta, nggak mungkin di ACC lah. Ya kan, 7 juta deh, anggap 7 juta. Kalau seandainya dia nabung selama setahun 2 juta, 5 jutanya untuk kehidupannya dia, setahun udah terkumpul 24 juta. Gitu lah. Kan udah terkumpul nih. Ya kan? Kalau misalnya benar sisinya itu diskon 50%, kan udah lunas kan? Tinggal namain 1 juta. Kan dalam proses setahun itu masa kita nggak bisa nabung 2 juta. Kalau dipaksain bisa, selesai kan? Harusnya bisa ya. Bisa. Karena kita nggak mau, nggak bisa. Saya bilang bisa Bu, saya bilang. Masa dalam setahun ibu nggak gaji segitu-gitu aja? Kan kita ada THR. Bonus tahunan. Kalau masih kerja ya. Kalau misalnya nggak kerja Mas, kalau saya nggak kerja gimana Mas? Oke, saya bilang. Bapak penghasilan per bulannya berapa? Saya bilang. Oke Pak, saya per bulannya untuk bla 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 segini. Tapi saya mampu nabung 1 juta per bulan. Oke. Kalau nabung selama setahun 12 dong. 2 tahun dong. Ya kan, nabung setahun lagi. Tahun lagi nabung udah 24. Lunas dong. 2 tahun lunas dong. Iya.
Itu Ren. Yang penting niat ya. Yang penting niat. Sama dia benar-benar ngebuktiin. Ren. Dia benar-benar Gitu loh. lunasin itu ya. Iya. Saya bilang sama saya udah di PHK, mas saya itu cuma pesen Grab. Oke, Grab. Bapak bisa nggak nabung sehari 50.000? Sebulan berapa? Iya. dan ini apa namanya? Nggak ada asuransi kan? Nggak ada asuransi, jadi gini mitosnya. Orang berpikirnya Ya, jadi gini Ren, banyak orang mitosnya bahwa gini, nggak usah bayar kartu kredit, ya kan? Ntar gue mati juga Iya, ntar juga selesai 6 tahun, nggak bisa kok. Iya. Pengalaman aku Ren, orang mau ngambil properti, karena BI checking dia nggak bisa. Ada tahanan sekitar 1,5. Aku tanya, Bu kenapa ini? Iya mas, ini kartu kredit. Sih kan? Ternyata bener kan? Mau 7 tahun tetap aja tagihannya ada. Tetap kelihatan. Jadi nggak ada itu pemutihan, mitos semua. Namanya hutang yang harus dibayar Ren. Gitu loh. Kalau misalnya ada keringanan ya itu untung kita. Iya, kan? lagi promo lah atau apa. Iya, jadi gini Ren. Dibayar. Terus ada juga orang stroke. Itu stroke loh. Sakit stroke loh. Udah tadinya stroke semuanya. Ini klien kita nih. Stroke semuanya. Akhirnya dia setengahnya udah jalan. Apakah pihak bank memberikan lunas? Enggak Ren. Tetap dibayar. Tapi ada keringanan nggak? Ada. Melihat kondisi ya. Melihat kondisi. Lagi, ada yang meninggal nih. Cerita lagi, ada yang meninggal. Klien kita juga. Kemarin COVID, ada yang meninggal. Lunas nggak di bank? Kata orang kan lunas itu semua kan udah meninggal. Enggak Ren. Tetap ditagih. Ditagih kemana? Anaknya. Ahli waris. Istri atau anaknya. Iya. Berarti memang tetap harus lunas. Tetap harus dibayar Ren. Nggak ada yang namanya utang. Silakan aja saya bilang. Gitu. Jadi pemutihan, dihapus, tagihan itu nggak ada, bullshit semuanya. Itu semua mitos, ya kan? Kan ada orang yang, Pak, udah Bapak bayar ke saya, habis itu hilang pemutihan. Nggak ada Ren, nggak ada itu. Semua itu bohong, semua itu makanya saya bilang. Kita sebagai bergerak di bidang kayak gini, kita harus jujur gitu loh. Harus kalau misalnya benar ya benar. Makanya si lembaga itu saya omelin tuh Ren. Dia nggak bisa ngomong, akhirnya gue dikeluarin. Wow, kasihan yang udah bayar ya malah iya. lunas. Iya. Saya bilang gitu kacau. Iya. Ya tergantung orang kan ya. Kalau orang kan misalnya kadang dia kenapa baru 7 tahun ya bayar ya, mungkin karena ilham atau karena hijrah ya kan, atau karena ngambil properti gitu. Berarti kalau misalnya udah lunas tadi yang 20 hari itu surat lunas, bisa langsung ngajuin KPR kan ya? Bisa. Karena beberapa mitos juga nunggu 2 tahun dulu atau enggak bisa lah. Ketika surat lunas harusnya memang orang bisa kan. Kalau misalnya dan surat lunas itu memang harus legal dari bank ya kan. Bukan dari lembaga gini kan. Kalau orang Mas BI checking saya hancur. Ya saya nggak bisa Mas. Lah kalau ibu bayar hari ini ibu lunas kok. Gitu. Datanya kehapus. Jadi datanya kehapus gitu loh. Ya kan karena kan ya mungkin kan orang kan yang saya bilang tadi kan tergantung orang ya, lu mau bayar atau enggak. Iya. Gitu loh. Kalau udah bayar ya pasti bisa dihapus lah, namanya hutang gitu loh. Karena ini kan udah bayar. Masalahnya Ren, kendalanya orang pihak bank itu tahu kalau kita mau ngambil properti. Itu kendalanya tuh, hati-hati tuh. Jadi misalnya gini Ren, dia mau ngambil properti karena ada BI checking misalnya 30 juta. Ya kan padahal sih pokoknya cuman 10 gitu kan. Pak saya mau bayar. Nggak bisa tuh Ren, biasanya kalau udah lama-lama tuh pihak bank lemparin ke pihak ketiga, kolektius namanya. Itu agak susah Ren. Perlu mediasi yang panjang karena mereka tahu kita mau ngambil properti banyak duit nih, saya nggak mau kasih keringanan. Jadi sebaiknya kalau mau ngurus begitu jangan ketika mau ngambil properti ya. Yes, betul. Ketika sudah tahu itu becek langsung lunasin. Biar aman, biar ringan gitu loh. Gitu. Oh kalau misalnya kita punya utang, oh yaudah kita ada planning nih 3 tahun lagi ngambil, kita lunasin deh. Lunasin aja ya. Iya, biar aman gitu kan. Juga itu, jadi banyak yang belum paham nih. Belum paham Ren. Gitu. Banyak orang datang kan, ada beberapa klien dirimu ke saya kan, saya bilang banyak orang tuh tahu, saya bilang gitu loh. Masih tahu ya? Masih tahu saya mau ngambil ini nih. Ya tiba-tiba 7 tahun. Kalau 2 tahun tuh, kalau macet tuh 2 tahun lah, setahun lah. Tapi ini udah 7 tahun, ya tetap aja 3 tahun, nggak bisa. Harus lunas. Ada klien aku juga waktu mau ke luar negeri Ren, gara-gara 17 juta Ren. Padahal nih, aku lihat banknya bisa sebenarnya cuman pokoknya itu cuma 5 juta, bisa lunas lah 2.500.000. Setengahnya ya? Iya setengahnya. Karena dia mau ke luar negeri, mau nggak mau udah lunas 17 juta. Kan? Mau bunga-bunganya dendanya kali ya? Iya.
Nah, kalau misalnya dia bayar sebelum dia berencana keluar negeri bisa lebih ringan kan. Nah itu banyak kan orang-orang begitu ngurusnya ketika sudah terdesak. Yes, betul ya kan. Memang kalau misalnya untuk mengambil properti itu memang harus disiapkan sih matang-matang karena kan ini tuh impian setiap orang. Iya kan properti itu impian setiap orang, makanya kalau ada planning siapin dulu deh, persiapin dulu semuanya, cek dulu di Slack gitu kan. Itu ada juga nggak? bisa di online kan? Online bisa dicek nih, linknya ada di deskripsi. Iya. Jadi bisa cek mandiri ya. Mandiri OJK gitu. Udah ketahuan. Wah ternyata punya utang di bank A sama bank C. Kabarin saya. Oh iya benar ya. Ntar kita bantu. Ada mediasi. Jadi kalau misalnya bingung caranya gimana? Bisa hubungi keluarga tanpa riba. Instagramnya apa bro? Iya keluarga tanpa riba dan KTR Solution. Ya kantornya di Menara Citibank lantai 2. Pondok Indah ya. Pondok Indah, yes. Ada pesan-pesan mungkin buat pendengar atau yang penonton yang punya kendala budgeting gimana biar nggak terjerumus dengan itu, dan ketika sudah terjerumus lu bisa promosin deh jasa lu. Jadi gini, yang penting kalau kita sebagai ya mungkin anak muda kali ya kan 20-an lah ya 20-an di bawah 30 25 gitu kan biasa dapat pengalaman kerjanya bagus, gajinya bagus, bisa dapat tawaran ya kan, kartu kredit. Nah, itu jaga-jaga tuh ya kan. Jangan konsumtif deh ya kan. Kalau ada uang kita bayar, nggak ada uang kita sabar. Gitu loh ya kan. Karena dari situ biasanya kita akan kalau kita buruk di awal ya udah tuh buruk semua tuh di ke bawahnya tuh gitu loh. Jadi udah nggak usah mikir wah teman kita bawain, teman udah biarin aja deh. Ya kan yang penting kita ada planning mau ambil rumah, kita harus histori kita harus bagus nih. Di kita. Jadi dari situ udah histori harus bagus ya. Harus bagus. Kalau misalnya ada kartu kredit nih yang macet ya kan, yang bingung bayarnya minimum payment terus sampai lebaran udah nggak selesai, hubungin saya ya kan di 0878711733. Nanti nomornya di bawah ya. Ya kan jadi kita bantu keringanan legal ya kan. Biaya checking clear harus resmi sampai lunas ya. Sampai lunas. Sampai dijamin bisa beli rumah, beli properti, bisa KPR rumah ya. Betul. Karena ini kendala yang banyak banget nih. Mengabaikan biaya checking akhirnya impian punya rumah buyar. Bener. Ya, banyak banget kayak gitu. Yang tadinya harus hari ini karena biaya checking mau bingung nih. Gak gampang Ren. Kadang-kadang kan ada orang nih sampai karena mereka udah pusing nggak jadi. Akhirnya bukan dia pakai data saudaranya untuk beli rumah. Kan jadi masalah baru. Ya kan beli data saudaranya otomatis di sertifikat bukan nama dia kan, nama saudaranya. Oh jadi, gitu. Banyak yang akhirnya padahal gue pakai data saudara gue atau tapi takutnya ada masalah kemudian hari ya Ren. Nah ada masalah berantem sama saudara, rumah diakuin sama saudaranya, dia nggak dapet apa-apa. Jadi mendingan emang diberesin. Kan kalau misalnya bingung tanya-tanya aja langsung di sini ya dengan Bro Fijar. Iya betul. Konsultasi gratis ya kan? Gratis, 24 jam gratis kita. Nah, jadi udah banyak juga yang dibantu ya? Alhamdulillah banyak banget, Ren, udah 10 tahun di bidang kayak gini. Udah, pokoknya aman lah, semua ada legal letter, semuanya ada kontrak, semuanya aman. Jadi yang aneh-aneh gitu. Jadi nggak peduli mau berapa pun nominalnya, sampai berapa pun nggak ada maksimalnya? Nggak ada. Bisa kita dibantu bantu kalau masih kartu kredit, KTA, pinjaman online, pay letter ya. Kalau leasing kita nggak bisa. Kecuali leasing ya? Kalau leasing urus sendiri? Urus sendiri, ya, kita bisa bantu lah. Oke. Gitu. Makasih banyak Bro atas waktunya hari ini, sharing-sharingnya. Ini banyak banget yang gue dapat juga buat teman-teman di rumah, juga mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagi yang punya kendala biaya checking bisa langsung hubungi kontak yang di deskripsi ada nanti. Yes, di sini. Kan? Di sini, bingung loh di sini. Yang editnya bingung. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Thank you Bro. Thank you.